Sobat Miraset, welcome back to Stock Conversation siang hari ini Selasa tanggal 25 Juni 2024 bersama saya Ardina Glenda. Spesial hari ini tentunya kita masih akan bahas market dan juga yang seru-seru bersama dengan Pak Ilham dan juga Bu Marta. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat siang Pak Ilham dan Bu Marta. Halo Glenda. Halo Glenda, selamat siang. Oke, kita hari ini lagi lumayan cerah, warna-warni gitu ya. Tapi sayangnya sejauh ini IHSG agak koreksi. Nah, apakah ini koreksi yang wajar? Kita tanya ke yang paling jago di sini, Pak Ilham. Oke, kita langsung cek aja ya. Ini kita cek untuk indeks kita di technical daily ya. Memang terlihat di sini ada tekanan jual ya, tapi memang ini masih bisa dibilang ini masih dalam area koreksi sehat ya. Kenapa dibilang koreksi sehat? Karena dia belum keluar dari area sideways price yang terbentuk di 6825. Jadi batasan support untuk indeks kita 6825. Semoga aja masih bisa bertahan di atas 6825. Karena jika itu memang terjadi, maka untuk kemungkinan break area resistnya yang terjadi di 6925 itu akan memungkinkan ya terjadi di minggu ini. Dan Pak Ilham optimis masih akan ada chance untuk kita lewat dari angka 6925 nih Pak? Betul sekali. Oke, nah kita mungkin mau konfirmasi berita-beritanya juga nih ke Bu Marta. Kita baru saja mendengar memang rupiah sudah agak bisa menahan laju pelemahannya. Apakah menurut Bu Marta ini masih akan menjadi sentimen yang terus berlanjut untuk IHSG, terutama karena Bu Marta kemarin sempat mention sudah mulai ada aliran dana asing ya ke market kita. Betul. Jadi memang kita lihat memang dalam beberapa hari dalam hari Jumat ya khususnya itu kan memang ada aliran dana yang masuk 1 triliun net flow. Tapi sayangnya memang di hari Senin kemarin ya itu kembali terjadi net sell. Dan sebenarnya kalau kita lihat pelemahan rupiah kita itu sebenarnya lebih didorong oleh net sell asing itu di pasar obligasi. Jadi dalam beberapa hari terakhir itu pasar obligasi cukup banyak gitu ya net sell sehingga memang nilai tukar rupiah akhirnya memang bertahan di level sekitar 16.300 sampai 16.400 Glenda. Jadi ini juga mungkin menanti pasar ya terkait dengan nanti hari Jumat itu kan data PCE yang untuk data inflasi Amerika Serikat tolak ukurnya. Jadi memang market ini cenderung wait and see. Kemudian juga biasanya di akhir semester 1 ya, nanti kan market hari Jumat tuh di akhir semester 1 biasanya memang ada tarikan-tarikan gitu ya, karena kan juga mengingat bahwa ini akhir bulan, tapi juga akhir kuartal 2, tapi juga akhir semester 1 gitu. Jadi sekaligus itu biasanya marketnya memang kalau kita lihat lebih optimis sih sebenarnya gitu. Jadi momentumnya itu lumayan ditunggu banget di akhir minggu ini ya Bu Marta. Dan Bu Marta juga optimis nih kalau misalkan bakal ada tarikan nih di minggu ini. Kelihatannya sih iya, walaupun mungkin relatif terbatas ya karena sentimennya kan nggak terlalu banyak yang baik gitu ya. Jadi mungkin ada tarikan-tarikan tapi ya lebih terbatas karena kita lihat juga kan market kita di bulan Mei, bulan Juni itu kemarin penurunannya udah cukup dalam gitu. Jadi paling ada recovery sedikit gitu. Nah, tapi kalau untuk menyambut bulan Juli itu biasanya memang semester 2, awal semester 2 itu mayoritas memang pergerakannya positif gitu. Jadi memang kita siap-siap lah untuk bulan depan harusnya lebih baik gitu. Oke, jadi udah cukup lah ya pelemahannya 2 bulan. Kita mau memasuki bulan Juli, mudah-mudahan bisa jauh lebih baik lagi untuk market secara keseluruhan ya. Iya betul Glenda. Oke, Bu Marta mungkin boleh di-spill sedikit nih, nanti di sesi 2 akan bahas apa? Kayaknya menarik nih. Kita mau bahas kinerja perbankan, tapi kita nggak mau ngebahas yang big, yang besar ya 1 sampai 5, tapi kita bahas nomor 6 sampai nomor 10 Glenda yang kita belum sempat bahas gitu. Ada satu bank yang udah ngumumin kinerja 5 bulan pertama, tapi sisanya masih 4 bulan pertama. Jadi kita akan bahas bank urutan 6 sampai 10 gitu. Oke, dan ini tentunya akan jadi menarik ya karena di mata investor nih kayaknya perbankan nih tetap jadi favorit begitu ya Bu? Betul sekali, jadi nggak ada matinya sih kayaknya kalau untuk perbankan ini. Oke, nah Sahabat Wirasat udah tahu kan nih akan membahas apa di sesi 2 nanti, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Stock Conversation karena kita akan segera bahas yang seru setelah yang satu ini. Selamat datang di Mirai Aset Sekuritas Indonesia Office Education Central Park. Berlokasi di jantung kota Jakarta Barat, kami siap melayani Anda di wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya. Tim investment specialist kami siap membimbing Anda mulai dari analisis teknikal, fundamental, live trading, hingga keperluan investasi lainnya. Nikmati fasilitas premium kami,
dari konsultasi hingga edukasi, kami menyediakan ruang yang nyaman untuk Anda. Mulai dari membuka akun saham, reksadana, dan instrumen investasi lainnya, kami adalah partner investasi Anda yang komprehensif. Jangan lewatkan juga berbagai event dan seminar yang kami adakan di kantor kami untuk memperkaya pengetahuan Anda di dunia investasi. Kita kembali lagi di Stock Per Session. Seperti yang tadi Bu Marta sudah spill, kita akan bahas bank-bank tier 2 yang ranking 6-10. Nah, karena ini masih menarik banget nih di mata para investor, jadi jangan sampai ketinggalan ulasan lengkapnya. Langsung dimulai aja nih Bu Marta. Oke Glenda, terima kasih. Dan sahabat Miraset, hari ini seperti tadi yang sudah disampaikan, kita akan bahas laporan kinerja untuk saham BRIS. BRIS ini kebetulan udah keluar laporan 5 bulan ya. Jadi 4 bulannya kita udah sempat bahas waktu itu. Jadi ini adalah laporan yang 5 bulan. Sementara sisanya BNGA urutan nomor 7, kemudian Bank Permata, BNLI, OCBC, NISP nomor 9, dan Bank Danamon nomor 10. Itu laporan keuangannya masih di 4 bulan. Jadi ini nanti baru akan keluar biasanya di sekitar akhir bulan Juni ya. Jadi nanti baru keluar laporan keuangan yang 5 bulan. Jadi kita bedakan, tapi kurang lebih ini bisa kasih gambaran ke sahabat Miraset kok terkait dengan kinerja, gambarannya nanti kuartal 2 seperti apa. Apalagi seperti BRIS ya yang udah keluar 2 bulannya, 5 bulan. Jadi kalau kita lihat kinerja BRIS ini masih tetap konsisten ya. Kita lihat pertumbuhannya tetap di double digit dengan net interest income itu tumbuhnya memang hanya 2%. Ini seiring dengan kenaikan beban bunga itu yang naik 41%, sementara interest income sendiri itu naiknya 12%. Kemudian untuk non interest income ini BRIS merupakan salah satu yang terbaik ya dengan kenaikan 30%. Dan ini membuat bottom line mereka itu bisa tumbuh 19%. Nah, ini sebenarnya selain didukung oleh kenaikan non interest income, itu juga ada penurunan dari beban provisi ya atau beban kredit bermasalah, sehingga ini juga menolong net profit mereka bisa tumbuh 19%. Sementara untuk kredit sendiri, total loan itu tumbuh 17% year on year, dan dana pihak ketiga di sini tercatat tumbuhnya 11%. Kemudian untuk PBV ya, PBV-nya BRIS sendiri, kalau kita bandingkan tahun lalu di kinerja kuartal 1 itu di 31 Maret 2023 itu PBV-nya di 2,2, sekarang itu PBV di 2,8. Artinya memang harganya ini cukup terapresiasi dengan kinerjanya si BRIS. Untuk rasio keuangannya, ini kalau kita lihat beberapa rasio keuangannya sayangnya memang nggak semuanya membaik ya. Jadi relatif kalau untuk net interest margin itu memang mengalami penurunan. Seperti juga bank-bank lain. Kalau di sini tercatat hanya NISP yang bisa mempertahankan angkanya, tapi sisanya itu adalah arahnya penurunan. Sementara untuk NPL itu berhasil membaik, ROI membaik. Nah, untuk KASA ini sayangnya mengalami penurunan. Cost of fund mengalami peningkatan. Ini juga seiring dengan seperti bank-bank pada umumnya. Kemudian untuk cost to income ratio ini mengalami kenaikan. Kita lanjut ke bank berikutnya yaitu BNGA. Nah, BNGA tuh tahun lalu kinerjanya cukup bagus, tapi tahun ini kelihatannya seiring ya dengan penaikan beban, kemudian juga ini net interest income-nya BNGA itu mengalami penurunan minus 5%. Kemudian non interest income-nya itu juga mengalami penurunan sehingga operating income-nya tuh relatif turun. Nah, yang membantu BNGA itu adalah ini beban provisi yang berhasil diturunkan. Jadi yang tadinya sebenarnya secara operating income itu mereka turun 11% laba operasionalnya, tapi terbantu gitu ya, sehingga ini membuat laba bersihnya naik 6%. Jadi ini kalau kita lihat memang untuk BNGA ini di kuartal 1 kemarin lebih baik. Jadi di 4 bulan pertama ini justru nggak terlalu bagus ya di bulan Aprilnya. Jadi pertumbuhannya tinggal sisa 6% untuk laba bersih. Sementara untuk total loan sendiri ini tumbuhnya juga nggak terlalu bagus di single digit, di bawah ini ya.
rata-rata industri. Kemudian untuk total depositnya juga turunnya 5%. Jadi ini termasuk pertumbuhan yang terbatas untuk BNGA. Sementara untuk harga sahamnya itu juga ada apresiasi karena PBV-nya juga meningkat dari 0,7 ke 0,8. Untuk rasio-rasionya ini mix ya, jadi ada yang kalau net interest margin tadi itu memang menurun, NPL-nya membaik. Di sini cost of fund-nya mengalami kenaikan juga, kemudian kasanya, nah ini mungkin yang baik itu kasanya mengalami kenaikan. Tadi BNGA. Kita lanjut ke berikutnya BNLI atau Bank Permata. Nah, untuk Bank Permata ini itu kalau kita lihat laba bersihnya termasuk yang tumbuhnya paling bagus nih di antara perbankan 10 besar. Angka 20% ini merupakan angka yang paling tinggi. Nah, ini kenapa? Jadi kalau kita lihat itu alasannya yang dari sisi net interest income sebenarnya perseroan flat ya angkanya, jadi relatif nggak tumbuh. Kemudian yang cukup membantu itu adalah penurunan beban dan juga tadi penurunan biaya provisi. Jadi kalau kita lihat di bank-bank swasta ini itu rata-rata sebenarnya bukan di bank swasta juga, di bank pemerintah juga rata-rata karena NPL mengalami penurunan itu jadi beban provisinya mengalami penurunan sehingga ini membantu laba bersihnya menjadi naik. Nah, ini yang terjadi juga di Bank Permata sehingga Bank Permata ini laba bersihnya bisa tumbuh 20%. Untuk pertumbuhan kredit relatif ya sama ya kayak industri 10%. Nah, ini total depositnya atau total dana pihak ketiganya itu turun 12%. Nah, ini juga sebenarnya agak mengkhawatirkan ya kalau misalnya total depositnya, total dana pihak ketiganya turun 12%, artinya ke depan ini perseroan harus mencari kembali dana pihak ketiga dan biasanya itu dengan cost of fund yang lebih tinggi. Sayangnya di Bank Permata ini kalau kita lihat data cost of fund-nya nggak ada, jadi kita nggak bisa membandingkan nih, tapi kemungkinan besar naik lah ya seperti bank-bank pada umumnya. Untuk rasio-rasio lainnya, kalau di sini yang menjadi catatan itu sama sih relatif, NIM-nya mengalami penurunan, NPL-nya naik, kemudian di sini kasanya ini ada mengalami kenaikan yang cukup besar sih di sini dari 57, nggak terlalu besar ya, dari 57 ke 57,7. Jadi ini relatif flat aja sih untuk untuk rasio-rasio keuangannya. Kita ke bank nomor 9 yaitu OCBC NISP yang biasanya dibilang BCA kecil nih. Jadi kalau lihat di sini ini bagus. Pendapatannya tumbuh 10%. Kemudian interest expense-nya naik 18% sehingga di sini di net interest income itu tumbuhnya 6%. Nah, ini termasuk baik ya dibandingkan dengan yang teman-temannya yang lain nih. Kemudian, nah sayangnya non interest income-nya turun nih, turun hingga 54%, sementara si operating expense-nya itu naik 46%. Jadi di PPOP-nya atau di pendapatan laba sebelum biaya provisi itu sebenarnya turun 35%. Tapi si OCBC NISP ini itu membalikan dari sebelumnya, dia menyisihkan atau beban pencadangan kredit bermasalah. Kalau ini justru ada pemulihan. Jadi bayangkan dari sebelumnya itu harus dicadangkan 561, tapi karena kreditnya kualitasnya baik sehingga ada pemulihan 447 miliar di situ. Sehingga ini ngebantu di bawah bisa tumbuh 13%. Padahal harusnya itu penurunannya tuh kalau secara di luar provisi itu turunnya 35% gitu. Jadi segitu pengaruhnya biaya provisi itu gitu ya. Kemudian untuk yang total loan itu naiknya 11%, ini sesuai industri. Kemudian untuk dana pihak ketiga juga 10%, ini cukup bagus gitu. Rasio-rasio keuangannya itu relatif standar ya kalau kita lihat net interest. Nah ini ya mungkin catatan di sini net interest marginnya berhasil dijaga di level 4,4%, ini bagus. NPL-nya turunnya juga lumayan besar dari 2,4 ke 1,8. Kemudian rasio yang lainnya mengalami perbaikan gitu. Cost to income, nah ini yang tadi jadi catatan, cost to income-nya itu justru mengalami kenaikan karena ya sebenarnya bank-bank lain ada yang mengalami kenaikan ya, contohnya BRIS, tapi kalau di bank yang 1-5 tuh kebanyakan cost to income-nya tuh mengalami penurunan. Yang terakhir kita bahas itu adalah Bank Danamon. Nah, Bank Danamon ini udah lama nih sebenarnya kita dengar ya, kan perseroan kan punya Adira, kemudian juga Adira mengambil Mandala Finance, kemudian juga perseroan ini
Sekarang kalau kita lihat pertumbuhannya termasuk yang paling bagus. Nah, di sini pendapatannya tumbuh 20%, kemudian juga net interest income-nya tumbuh 4%. Nah, ini berhasil tumbuh, kemudian operating expense-nya juga turun operating expense-nya turun 40%. Itu bagus. Sehingga di pendapatan atau laba sebelum provisi itu sebenarnya tumbuh 15%. Tapi NPL-nya, nah ini sebenarnya NPL-nya turun, tapi beban pencadangannya naik 15%. Jadinya di bawah itu turun, si labanya jadi turun 2% gitu. Jadi ini padahal di tengahnya sampai tengahnya udah bagus, tapi bawahnya karena pencadangannya naik membuat si laba bersihnya justru turun 2% gitu. Jadi ini kebalikannya nih sama si NISP gitu ya. Dari sisi pertumbuhan kredit ini termasuk yang paling tinggi 20%. Kemudian dengan pertumbuhan dana pihak ketiga itu juga tumbuhnya paling tinggi 15%. Jadi kinerjanya sebenarnya mix kalau kita lihat, tapi overall memang nggak terlalu baik ya. Karena kan bagaimanapun kita tetap lihat bottom line-nya seperti apa gitu. Bottom line-nya nggak terlalu bagus. Rasio-rasio keuangannya itu juga relatif lebih banyak yang mengalami penurunan. Oke, kita bahas satu lagi, itu adalah terkait dengan perkembangan rasio keuangan dari perusahaan-perusahaan perbankan ini 6-10 jika dibandingkan dalam periode 2 tahun terakhir. Net interest margin-nya kalau kita lihat ini kompak ya, memang turun mulai dari BRIS, BNGA, BNLI, NISP sampai dengan Bank Danamon kalau kita lihat di sini. Jadi sahabat Miraset mungkin yang bisa menjaga kelihatannya di sini cuman NISP. Sementara sisanya itu arahnya adalah net interest margin-nya mengalami penurunan. NPL di sini semuanya angkanya relatif membaik ya, angkanya dikecil-kecil 2,1. Di sini hanya Bank Permata yang tercatat di 2,7 gitu ya. Jadi ini angka yang sebenarnya kalau untuk industri angka 3 itu memang di average-nya di 3. Jadi kalau di sini memang kelihatannya lebih tinggi, tapi sebenarnya ini angkanya udah cukup baik gitu. Sementara untuk ROI itu mix ya, ada yang naik, ada yang turun, tapi mayoritas kalau kita lihat ROI-nya bergerak menguat. Kemudian untuk kasa itu relatively rata-rata menguat. Untuk cost of fund itu memang trennya adalah meningkat. Sementara cost to income ini bank-bank ini mix lah ya untuk cost to income-nya gitu. Ada yang mengalami kenaikan, ada yang mengalami penurunan, seperti itu Glenda. Oke, jadi kalau di summarize sebenarnya semua bank ini ada plus minusnya masing-masing ya Bu Marta? Betul, dan sebenarnya kinerja kalau kita lihat ya, kinerja antara bank yang besar dengan bank yang di nomor 6 sampai 10 ini itu sebenarnya kurang lebih gambarannya sama, bahwa yang terjadi di perbankan tahun ini itu adalah penurunan dari net interest margin, kemudian kenaikan sebenarnya pertama kenaikan cost of fund yang membuat net interest margin mengalami penurunan. Akhirnya bottom line-nya itu sebenarnya lebih banyak disumbang dari penurunan biaya provisi atau biaya pencadangan kredit bermasalah gitu ya, provision expense. Nah, tapi kalau yang atas-atas itu sebenarnya nggak terlalu banyak nyumbang ke bawah Glenda gitu. Dan selama era suku bunganya masih segini, kemudian memang ekonominya juga masih slow, mungkin kita juga tidak akan melihat perkembangan yang aneh-aneh ya dari semua bank ini, baik yang besar maupun yang kecil. Betul, jadi kalau kita lihat untuk yang tadi tuh yang kenaikannya, bahkan kenaikan 20%, laba 20% tuh udah extraordinary sebenarnya di perbankan, itu pun ya balik lagi itu lebih banyak disumbang dari penurunan beban gitu. Jadi kalau untuk pertumbuhan rasanya sih memang di single digit itu average-nya nanti di single digit, tapi kalau yang bisa berhasil di belasan persen itu sebenarnya udah cukup baik gitu. Oke, mungkin sedikit pertanyaan Ibu. Kita tahu ya udah suku bunga segini, kemudian ekonomi seperti ini. Ada nggak sih kemungkinan untuk industri bank ini ke depannya masih bertumbuh lebih besar lagi? Kalau kita mau ngomongin double digit atau pertumbuhan seperti tahun lalu gitu. Oke, jadi kan memang kalau perbankan itu sebenarnya ditopang merupakan proksi ekonomi. Jadi memang ketika pertumbuhan ekonominya membaik, jadi permintaan untuk kredit itu akan meningkat, ekspansi gitu ya. Kemudian itu akan didukung, sebenarnya akan sangat didukung oleh suku bunga yang rendah gitu. Kalau suku bunga tinggi, itu kecenderungan orang untuk berekspansi itu kan menjadi terbatas gitu ya. Tapi memang penting juga ini melihat sebenarnya kalau udah suku bunga turun tentu saja seperti inflasi gitu terkendali, karena itu membuat kan artinya lebih stabil ya. Jadi keinginan orang untuk menabung atau
dana pihak ketiga bank, jadi bank nggak terlalu sulit untuk cari likuiditas gitu. Karena sekarang kelihatan bahwa walaupun tidak dibilang kesulitan, tapi bank itu cenderung membutuhkan uang lebih banyak gitu ya untuk mencari dana pihak ketiga seperti itu ya. Itu ya balik lagi sebenarnya terkait sama suku bunga. Jadi arahnya adalah kalau intinya itu adalah kalau suku bunga rendah, nah, itu pertumbuhan bisa digenjot, kemudian juga tentu saja akan membuat pertumbuhan dari perbankan ini menjadi membaik gitu. Pokoknya suku bunga rendah, kemudian orang-orang jadi punya ekonominya jauh lebih baik, terus daya belinya lebih tinggi. Betul. Intinya itu akan sejalan dengan banking. Nah, mungkin satu pertanyaan yang saya mewakilkan gitu sahabat Peraset. Untuk investasi atau trading di saham-saham banking, kira-kira masih jadi pilihan nggak di tahun ini, Bu? Kalau saya sih arahnya sebenarnya lebih ke arah trading ya, Glenda. Karena kalau untuk investasi, sebenarnya mungkin investasi yang jangka panjang, kita harus adjust ekspektasi kita ya. Jadi kalau dulu kita ngelihat bahwa bank itu rata-rata bisa membukukan break new high, baik itu labanya maupun harganya. Harga sahamnya kan break high gitu ya, labanya juga gitu break high gitu. Kalau sekarang kita harus lebih melihat bahwa pertumbuhan ini udah terbatas gitu ya, mengingat bahwa kita masih ada di era suku bunga tinggi, dan suku bunga tinggi ini bukannya akan cepat-cepat berlalu gitu ya. Ya tadi balik lagi higher for longer gitu. Jadi untuk tahun depan pun ya kemungkinan masih akan seperti ini posisinya gitu. Jadi mungkin lebih ke arah yang trading jangka pendek. Jadi artinya memang pergerakan harga sahamnya ya cenderung di situ-situ aja gitu sih, Glenda. Oke, jadi kalau untuk menjadi dear darlingnya gitu para investor, mungkin masih ada pilihan lain nih Bu di tahun ini ya. Betul, mungkin sektor-sektor lain mungkin masih mungkin ada sektor lain gitu. Tapi kalau perbankan sih karena balik lagi kinerjanya terbatas, pertumbuhannya terbatas, nanti kan biasanya harga saham itu akan menyesuaikan gitu. Jadi nggak bisa yang seperti dulu break high lagi gitu. Rasanya sih agak sulit ya untuk tahun ini. Oke, jadi mungkin sahabat Peraset harus lebih rasional lagi melihat Realistis semuanya lah. realistis gitu ya. Kalau misalnya mau cari cuan yang stabil gitu ya, nggak cuma sektor perbankan doang ya Bu yang stabil pertumbuhannya gitu. Masih ada sektor lain nih, udah dikasih bocoran sama Bu Marta ya. Sahabat Peraset, kita akan lanjut ke rekomendasi atau pilihan saham dari Pak Ilham, tapi tetap ya jangan lupa money management dan bijak dalam pemilihan saham. Monggo nih Pak Ilham. Oke, siap. Seperti biasa ya sahabat Miraset, 3 saham sudah disiapkan. Salah satunya ada BRIS ya. Wah, sejalan nih dengan tadi Bu Marta ya. Ya, di sini BRIS sahabat Miraset bisa lihat. Begitupun yang minggu kemarin hari Kamis ikut mini LTC di Bandung juga kita bahas BRIS ya. Target minggu ini terdekat 2490, 2520 dan sudah tercapai. Wah. Nah, untuk range saat ini ya saya perbesar. Ya, batas bawahnya target kita kemarin itu jadi batasan support ya di 2490 dengan range 2560 ya. Jadi yang mau sabar tunggu dia di atas itu, tapi kalau mau FOMO money management 20% dulu dari niat belinya dengan target range berikutnya ada di 2630 sampai dengan 2700 untuk BRIS. Lalu yang berikutnya ada MHKI ya. Nah tadi sih masih merah nih, sekarang sudah mulai beranjak dewasa dia ya, sudah naik 4% nih. Nah ini batas bawahnya kita bisa pakai di 149 dengan target range terdekat itu di 183 ya. MHKI ini crispy ya, jadi harus diperhatikan, jangan ditinggal. Karena kenapa ya, air mengalir nggak ada yang ke atas ya, kebanyakan ke bawah ya. Banyak ya. pantun ya Pak Ilham ya. Jadi harus diperhatikan. Tapi saya rasa ini cukup baik ya, karena sudah cukup jauh penurunannya dan setway-nya sudah lama. Semoga masih bisa terus break ya dengan range target 183 sampai dengan 214. Lalu ini juga ada yang serupa dengan MHKI tapi harganya lebih murah lagi ya. Oke. Nah, ini harganya juga sudah cukup tinggi dan berakhir di bawah ya. Saat ini juga sudah melakukan setway. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi serupa ya dengan MHKI chartnya. Range-nya batas bawahnya cukup di 58 ya. Nah, harga saat ini di 60. Jadi yang mau cicil 20% dulu money management ya, jika dia berhasil kasih tutupan candle di atas 65 boleh tambah ya, dengan target berikutnya itu ada di 72.
Oke, terima kasih Pak Ilham. Tadi udah ada yang semi large cap sudah diberikan BRIS, kemudian ada 2 juga yang tiarnya mungkin lebih ke kriuk crispy ya Pak Ilham. Tetap hati-hati sahabat meraset karena cuan bisa dari mana aja, tapi boncos juga bisa dari mana aja. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab, jadi tetap di Stock Conversation. Mirai Aset Sekuritas Indonesia dengan bangga mempersembahkan Trading and Investment Center pertamanya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Trading dan investasi untuk menjawab kebutuhan finansial dan bisnis Anda. Kami siap menghadirkan pengalaman berinvestasi berbeda, dimulai dari konseling room untuk konsultasi finansial Anda, home online trading system dan fasilitas investasi reksadana, education room untuk edukasi pasar modal, serta launch untuk memperkuat networking Anda nasabah Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Bersama investment profesional untuk membersamai perjalanan investasi Anda. Kita kembali lagi di Stock Conversation, sahabat peraset. Mau langsung tanya-tanya sama yang ahli? Langsung aja. Kita bikin gimana Pak Ilham? Kita bikin romantis. Aduh, gak kuat nanti sahabat peraset kalau nonton Pak Ilham. Udah dikasih stock pick dinyanyiin lagi. Oke, kita langsung aja mau bahas lebih lanjut. Kalau tadi tanggung lah ya Pak ya, BRIS sudah dibahas. 4 pilihan saham lain dari Bu Marta mungkin kita juga bisa bahas nih secara teknikal. Ada BNGA, BNLI, BDMN dan juga NISP. Oke, kita bahas yang pertama di BNGA ya. BNGA secara technical daily masih downtrend, tapi sudah ada technical rebound ya di 3 hari kemarin sampai dengan saat ini. Ya kita bisa cek di sini 1680 untuk batas bawahnya. Selama support tersebut tidak dijebol atau tidak ada tutupan candle daily di bawah harga tersebut, maka masih akan berpeluang untuk melanjutkan technical rebound ya. Nah, akan lebih oke lagi jika memang dia berhasil berada di atas 1700 sampai dengan 1720 dengan target terdekat itu 1750 untuk BNGA. Sedangkan untuk BNLI juga sama ya, karena perbankan almost semuanya chartnya sama ya. Teknikalnya lagi downtrend dan saat ini lagi di technical rebound. Yang harus kita perhatikan adalah batasan risiko technical reboundnya. Contoh di BNLI ini cukup di 880 ya atau 880. Ya, akan lebih confirm jika dia sudah berada di atas 900 yaitu Rp10 dari harga sekarang dengan target terdekat range-nya itu di 915 sampai dengan di 945 untuk BNLI. Lalu yang berikutnya ada Bank Danamon juga sama ya. Di sini juga ada technical rebound, batas bawahnya di 2480 ya sahabat Mirai Aset. Nah, untuk range-nya sendiri ada di 2530 sampai dengan di 2580 untuk BDMN. Untuk NISP-nya juga sama ya, bedanya NISP di sini sudah golden cross ya dibandingkan beberapa saham yang tadi ya. Nah, di sini kita juga sama, untuk batas bawahnya cukup di 1220. Nah, ini hanya Rp5 atau 1 fraksi dari harga saat ini ya. Jadi selama tidak ada tutupan candle di bawah itu masih berpeluang untuk kembali naik ya, dengan range targetnya ini juga cukup lumayan 1245 ya sampai dengan di 1270 untuk NISP. Oke, kita ke beberapa saham lainnya ya Pak ya, tadi BNLI, NISP, kemudian BDMN. Sudah. Oke, sudah semua dan kita mau menuju ke beberapa pertanyaan yang mungkin beberapa saat ini sedang ramai dibicarakan. Kita mulai dari yang AMMN dulu nih Pak. Oke. Untuk MNN sendiri kita bisa lihat di sini ya, trennya saat ini sedang di trend sideways dan berada di area sideways price. Kebetulan sideways price-nya saat ini pun ada motherbar ya yang berada di 3 hari lalu itu tanggal 21. Nah, setiap kali ada motherbar kita bisa langsung hitung aja check and recheck untuk risk and reward-nya ya. Jadi harga high-nya itu kita kurangi dengan harga low.
High-nya di sini 11.950, sedangkan low-nya ada di 10.300 ya. Berarti kalau kita kurangin hasilnya 650 kita bagi 2 hasilnya 325 ya. 325 ditambahin 10.300 itu hasilnya 10.625 ya. Nah, di sini kita bisa cek ya. Untuk harganya sendiri, bukan 650 ya, tapi 1.650 ya dibagi 2 berarti hasilnya 825-an ya. Kalau kita tambahin 10.300 ke 825-an hasilnya 11.100-an ya. Nah, ini masih kurang ya. Jadi masih berada di area negatif. Jadi sabar-sabar, lebih baik jika memang sudah berada di 11.150 ke atas untuk AMMN-nya sendiri. Oke, nah kita baru saja mendengar kayaknya ada berita juga nih AMMN yang lagi cukup getol nih ya dalam mengekspansi bisnisnya, Bu Marta. Iya, jadi kalau kemarin itu kan Perseroan melakukan RUPS tahunan ya. Jadi untuk aman sendiri itu ini ya, sahabat Miraset. Jadi untuk laba bersihnya tahun lalu itu digunakan untuk cadangan wajib dan juga saldo laba ditahan. Artinya untuk pemegang saham aman ini itu tidak ada dividen. Jadi ini mungkin jadi berita negatif ini untuk para pemegang saham aman. Sementara itu yang kedua itu adalah terkait dengan transaksi crossing. Nah, ini kalau transaksi crossing kan di pasar nego itu dilakukan di harga 1.695 itu di hari ini. Hari ini ada transaksi di harga 1.695, mungkin kalau bandingin sama harga 11.000 saat ini harganya jauh. Jadi ini 1.695 nih harga IPO ya sahabat Miraset. Itu cukup banyak harga di 10 miliar lembar saham aman. Tapi ya kalau nego ini kan di luar pasar reguler. Jadi ini mungkin bisa berbagai alasan, tapi memang ini mungkin tapi untuk saat hari ini sendiri memang saham aman justru mengalami kenaikan ya kalau kita lihat terbalik memang dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya yang kecenderungannya mengalami penurunan seperti itu, Glenda. Oke, kita menuju ke saham sejuta umat seperti tadi Pak Ilham sudah sebutkan, BBRI, karena di mana-mana tetap selalu ditanyakan. Oke, untuk BBRI-nya sendiri ada gap down untuk hari ini ya, dan masih downtrend secara technical daily-nya ya. Nah, di sini kita bisa cek untuk batas bawahnya sendiri cukup dekat ya di 4.260. Jadi selama masih di atas itu masih ada kemungkinan untuk melanjutkan technical rebound-nya ya. Semoga aja hari ini nggak ada tutupan candle di bawah harga tersebut. Dengan target terdekat pastinya kita cukup langsung aja pakai gap yang terjadi di hari ini ya. Kita bisa lihat itu ada di 4.400 ya, Rp100 dari saat ini sampai dengan range di 4.500 untuk target terdekat BBRI. Setelah itu kalau memang sudah ada tutupan candle di atas 4.500 maka akan terkonfirmasi untuk technical rebound-nya. Oke, saham BBRI sejuta umat tentunya punya beritanya juga banyak ya Bu Marta. Jadi kalau hari ini Glenda sebenarnya beritanya ini secara umum, tapi yang paling banyak mungkin tersangkut itu adalah mungkin antara Bank BRI atau juga Bank BNI, karena ini terkait dengan permintaan nih dari Pak Presiden Jokowi itu untuk memperpanjang program restrukturisasi kredit yang terdampak COVID-19. Itu yang sebelumnya harusnya di tahun ini itu diperpanjang, diminta untuk diperpanjang hingga 2025. Ini untuk mengurangi tekanan di tekanan di perbankan di banknya sendiri. Tapi kalau kita lihat di sini diresponnya justru negatif ya, Glenda, karena sebenarnya dengan memperpanjang program restrukturisasi kredit ini ya sebenarnya cuma memperpanjang ini aja, jadi cuma menunda aja ya dari yang sebelumnya tahun ini menjadi tahun depan. Jadi harusnya sih jadi ini justru membuat kinerja dari saham perbankan itu justru diresponnya hari ini menjadi negatif nih. Salah satunya adalah Bank BRI gitu, karena masalahnya tetap ada ya, jadi cuma menunda aja antara diakuin tahun ini atau diakuin tahun depan gitu. Jadi tetap itu harus dilakukan kan sebenarnya gitu. Baik, terima kasih buat Bu Marta dan juga Pak Ilham. Sahabat Miraset, itu dia tadi stock per session kita hari ini. Jangan lupa sahabat Miraset, besok ada live trading class HOTS Championship Season 12 di Kota Makassar. Jadi kita akan jumpa langsung di Kota Makassar karena mentornya ada 2 nih. Untuk pertama kalinya dalam sejarah HOTS Championship kita punya 2 mentor live trading class, yaitu Om Ben dan juga Michael Yo. Jangan sampai ketinggalan, kursinya terbatas nih ya. Untuk sahabat Miraset yang ada di Makassar dan kota sekitarnya bisa langsung daftar di masi.id
masih.id/LTC Makassar. Buat yang ada di kota-kota lain, tetap bisa ikutan di kantor-kantor cabang Mirae Asset, makanya langsung kunjungi linknya untuk segera daftar. Buat yang pengen tahu info lebih lengkapnya juga, bisa langsung cek Instagram kita @miraeassetsekuritas_id. Tunggu kejutannya ya di Stock Session esok hari juga. Terima kasih telah bergabung di Stock Session kita siang hari ini, sahabat Mirae Asset. Kita jumpa lagi setiap hari Senin hingga Rabu pukul 13.20 live di YouTube channel Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Saya Ardina Glenda, terima kasih juga buat Pak Ilham dan Bu Marta. Sama-sama Glenda. Sama-sama, Glenda. Kita jumpa lagi di Stock Session esok hari. Sampai jumpa dan makin cuan.